Bismillah. Kita ulangi sebentar dari apa yang tadi kita sampaikan sebelumnya. Ada beberapa poin yang cukup menjadi perenungan buat kita. Yang pertama, yang kita harus mengerti adalah sesungguhnya orang yang menikah itu tidak boleh kalah dengan orang yang belajar pada Fakultas Teknik Mesin. Kenapa? Apa hubungannya antara pernikahan dengan teknik mesin? Orang itu ketika menghabiskan waktunya untuk mempelajari teknik mesin tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan tentunya tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Padahal yang dipelajari hanyalah mesin yang sifatnya itu statis dan benda mati. Kalaulah kita mengetahui bahwasanya ada orang mereka mempelajari teknik mesin sampai 4 tahun dengan 8 semester hanya untuk mempelajari satu benda mati, apalagi di dalam pernikahan. Sesungguhnya pernikahan itu sesuatu yang lebih layak untuk dipelajari, dibutuhkan komitmen yang kuat, dibutuhkan sebuah keinginan yang besar untuk kita mendapatkan ilmu, supaya apa yang kita dapatkan bisa menambah kualitas kita di dalam pernikahan kita. Karena sesungguhnya tidak akan mungkin sebuah keluarga yang kita miliki ketika kita tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang harusnya kita pelajari. Semoga rumah-rumah yang kita miliki, keluarga-keluarga mungil yang kita dapatkan merupakan keluarga-keluarga yang tidak pernah bosan untuk mempelajari ilmu. Sekali lagi, jangan sampai kalah dengan teknik mesin. Kalaulah teknik mesin, sastra Jepang, sastra Inggris ternyata dipelajari 4 tahun, maka sesungguhnya mempelajari tentang suami kita dan mempelajari istri kita itu sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak pernah mengenal kata henti. Makanya Masya Allah, semoga kita menjadi seorang suami, semoga kita menjadi seorang istri yang tidak pernah malu untuk belajar. Kalau kita merasa kurang di dalam parenting, ya belajar parenting. Kalau kita merasa kurang ketika kita tidak paham bagaimana memahami istri dan memahami suami, pelajarilah. Karena sesungguhnya salah satu di antara keberkahan kita di dalam berumah tangga ketika kita memiliki ilmu. Ini yang tadi saya sampaikan. Poin yang kedua yang tadi saya sampaikan adalah pernikahan itu janganlah kita membayangkan kesempurnaan. Jangan mengharapkan suami kita kayak Rasulullah kalau diri kita tidak sebagaimana Khadijah. Jangan pula kita membayangkan suami kita kayak Ali kalau diri kita bukan sebagaimana Fatimah. Karena orang yang terlalu membayangkan kesempurnaan di dalam pernikahan ibaratnya terlalu tinggi dia membayangkan sesuatu. Ketika dia mendapatkan kekecewaan, maka jatuhnya itu sangat terasa sakit untuknya. Karena kekecewaan itu biasanya ketika kita mengharapkan kesempurnaan pada kehidupan di dunia. Padahal kesempurnaan itu miliknya Rasulullah dan Rasulullah telah wafat, dan bersama dengan wafatnya Rasulullah itu perginya kebersamaan. Kenapa Allah itu memberikan kepada kita syariat sabar? Kenapa Allah itu memberikan pada kehidupan syariat ridho? Kenapa dalam kehidupan kita diberikan syariat syariat doa? Ketika kita mengetahui tentang itu, sesungguhnya kok suaranya sedikit ya. Ketika kita akhirnya mengetahui bahwasanya kenapa dalam syariat kita ada syariat untuk berdoa, syariat untuk ridho, karena Allah mengajarkan memang kehidupan di dunia ini akan menemui berbagai macam kekecewaan. Makanya ada keridhaan, ada kesabaran. Kalau kehidupan di dunia ini ada kesempurnaan, tidak ada kesabaran, tidak ada keridhaan, tidak ada doa. Justru disitulah kita belajar kenapa di dalam kehidupan ini ada ridho, ada sabar, ada doa. Karena Allah ingin betul-betul mengajari kepada kita bahwasanya tidak ada yang sempurna pada kehidupan ini. Mari kita lihat pada kehidupan para nabi dan para rasul. Kehidupan para nabi dan para rasul itu sebagian dari mereka diuji dengan circle terdekatnya mereka, yaitu keluarga. Ada yang diuji dengan anaknya kayak Nabi Adam, ada yang diuji dengan istri dan anaknya kayak Nabi Nuh, ada yang diuji dengan istrinya kayak Nabi Lut, ada yang diuji dengan suaminya kayak Asiyah. Kalau kita berpikir secara logika dan rasionalitas, kenapa ya keluarga para nabi itu tidak diberikan oleh Allah
Kenapa keluarga para nabi tidak diberikan oleh Allah gambaran ideal di dalam pernikahan mereka? Karena mereka itu kan menjadi role model kehidupan orang yang beriman. Tapi justru yang kita dapati dan kita jumpai, justru keluarganya para nabi itu mendapatkan cobaan dalam setiap keluarga mereka. Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah ingin menuturkan kepada kita semuanya. Kalaulah keluarga Nabi, keluarga Rasulullah, aku uji dengan keluarga, dengan tidak adanya kesempurnaan pada keluarga yang mereka miliki, apalagi engkau bukan Nabi, bukan Rasul. Kita ini bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi jangan ujuk-ujuk mengharapkan istri kita kayak malaikat dan mengharapkan suami kita kayak nabi yang tidak mungkin tergores dalam kesalahan. Terlalu sempurna memandang ke pernikahan itu akan menyebabkan jatuhnya kita itu terlalu sakit dan terlalu mengecewakan. Karena terlalu tinggi kita mendaki sesuatu yang sejatinya membuat kita bisa jatuh. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami, pernikahan itu selalu ada ujiannya, selalu ada sesuatu yang terjal. Pernikahan itu kayak mawar yang tampaknya indah, tetapi di balik mawar itu ada duri yang siap menancap. Pernikahan itu sebagaimana permukaan air laut yang tampaknya begitu indah dan begitu mempesona dipandang, tetapi di balik ketenangan air laut itu ada karang-karang yang tajam yang siap melukai kaki kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti di dalam pernikahan itu kenapa ada ijab qabul, kenapa ada doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Maka sesungguhnya di dalam pernikahan itu ada doa, di situ ada sholat 2 rakaat setelah kita melaksanakan ijab qabul, mengajarkan kepada kita pernikahan itu kalau bukan karena pertolongan Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk mengalahkan durinya dan tidak akan mampu memecahkan karangnya. Karena banyaknya perkara yang pasti kita akan jumpai terkadang tidak sesuai dengan rencana dan ekspektasi yang kita miliki pada pernikahan kita. Nah inilah yang menjadikan kita harus memahami. Setelah kita memahami 3 poin itu, inilah yang menjadikan kita ingin sekali untuk mempelajari. Kita ini kalau ingin mendapatkan sebuah keluarga sesuai dengan harapan kita, maka poin yang keempat yang kita harus pahami, jangan membuat peraturan sebelum kita melaksanakan kewajiban. Ini termasuk salah satu di antara hal yang kita sering lalaikan. Banyak suami, banyak istri yang terkadang mereka itu membuat aturan, tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban. Suami juga sama, banyak suami yang membuat aturan istrinya harus begini, harus begini, harus begini, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban. Makanya sebelum membuat aturan, harusnya kita meletakkan semua kewajiban kita dengan benar. Contohlah kepada Allah. Allah itu sebelum membuat syariat yang harus ditaati oleh setiap hambanya, Allah melaksanakan kewajiban. Allah merahmati, Allah menyayangi, Allah mengampuni, Allah memberikan nikmat yang tidak pernah putus. Maka sesungguhnya itu semuanya merupakan caranya Allah. Allah cukupi kebutuhan kita semuanya. Setelah itu barulah Allah meletakkan satu persatu syariat yang harus kita ikuti dan aturan yang harus kita patuhi. Sama kalau kita belajar, ada istri saya, kalau kemudian kita belajar dalam kehidupan rumah tangga, pantang seorang suami itu, dia itu membuat aturan. Kalau dia tidak membuat, kalau dia tidak mengerti tentang kewajibannya, kewajiban ini harus dipahami. Makanya seorang istri harus paham kewajiban, seorang suami terlebih lagi juga harus paham kewajiban. Makanya Masya Allah, ternyata banyak di antara kita itu memiliki paham minimalisme, paham minimalis ketika memahami tentang kewajiban. Kayaknya kewajiban seorang suami hanyalah memberikan sandang, papan, dan pangan. Kewajiban istri hanyalah dia itu memasak dan menyediakan semua peralatan kantor yang dibutuhkan oleh suaminya. Hanya itu saja. Padahal dadah, Waalaikumsalam. Dadah Bibu, dadah Basim, dadah Ja'far. Sebentar anak-anak saya. Maka ini yang menjadikan kita akhirnya apa? Akhirnya banyak pertentangan, banyak istri yang mereka tidak terima dengan aturan yang dimiliki oleh sang suami, banyak suami yang tidak memahami apa yang dimau oleh istri karena kita terlalu banyak menuntut hak kita tetapi tidak memperhatikan kewajiban kita.
Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham betul apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di dalam kita pernikahan kita, supaya pernikahan kita betul-betul memahami kewajiban. Suami paham kewajiban, selain dari mencukupi kewajiban papan, sandang, dan pangan, istri harus paham kewajiban selain dia memasak ataupun mempersiapkan peralatan kantor untuk suaminya. Dan itulah yang kita pelajari bareng-bareng. Saya ingin kita di waktu yang mungkin gak lama-lama, tapi moga-moga di waktu-waktu yang singkat, tapi kita bisa mengetahui apa sih perbaikan yang harus kita lakukan. Saya menyampaikan materi ini bukan berarti saya paling terdepan di dalam masalah ini. Justru saya adalah orang yang jatuh bangun dan betul-betul berliku-liku untuk memahami apa yang saya harus lakukan. Makanya saya ajak semua keluargaku di sini, ayo kita bareng-bareng yuk mengadakan perbaikan dari sisi suami, mengadakan perbaikan dari sisi istri, apa yang harus kita kerjakan supaya betul-betul keluarga kita mendapatkan sebuah petunjuk kebaikan sesuai dengan apa yang kita ikuti dalam setiap nasihat dan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mulai dulu dari suami. Sekarang perbaikan untuk suami. Ya, perbaikan untuk suami. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam kehidupan mereka di dalam rumah tangga? Ya, kalau kita sering mengadakan pertanyaan, kita sensus gitu ya, maka pasti setiap pasangan itu laki-laki selalu mengerti bahwasanya kewajibannya hanyalah mencarikan sandang, papan, dan pangan. Nanti punya motor, nanti punya mobil, nanti kita beli rumah di sini dan di sana. Selalu itu saja. Padahal memang itu kewajiban, tetapi bukan prioritas. Ayo coba kita gali, apa sih yang harusnya dilakukan oleh seorang suami? Perbaikan pertama, mari kita belajar dalam sirahnya Rasulullah, dalam panggung kehidupan Rasulullah. Karena di dalam panggung kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebuah faedah yang kita harus jemput untuk menjadi kebaikan kehidupan kita. Di dalam salah satu riwayat Bukhari Muslim, ternyata ada sebuah dialog yang indah antara Rasulullah dengan Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Dua-duanya istri Rasulullah. Ummu Salamah, kemudian ada Ummu Habibah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah itu mereka kagum sekali. Mereka kagum dengan bangunan-bangunan gereja yang ada di Habasyah. Nah, kalau tidak salah satu gereja yang mereka kagumi bangunannya adalah gereja Maria yang ada di Habasyah. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata di Habasyah itu gereja-gerejanya itu indah ya Rasulullah. Dan termasuk yang indah itu adalah gereja Maria yang ada di Habasyah. Rasulullah SAW ketika mendengar ini, mungkin kalau kita yang mendengar, mungkin kita tidak terlalu merespon. Mungkin kita merespon, oh iya ya bagus, mungkin kita. Tapi lihat, perhatikan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika mendengar Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita tentang gereja, maka perhatikan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau mengkondisikan keluarganya. Beliau berkata, wahai Ummu Salamah, wahai Ummu Habibah, sesungguhnya kaum yang membangun gereja itu adalah kaum yang apabila ada orang solih di antara mereka mati, mereka kemudian menguburkannya dan mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan itu. Lalu tempat ibadah di atas kuburan itu mereka bangunkan patung-patung yang menyerupai orang solih. Lalu Rasulullah menutup penjelasan itu kepada Ummu Salamah dan Ummu Habibah dengan sebuah kata, faulaika syirarul khalqi indallah. Sesungguhnya wahai Ummu Habibah dan wahai Ummu Salamah, seburuk-buruk kaum itu adalah kaum yang mereka itu ketika mati mereka bangun kuburannya, lalu bangun tempat ibadahnya dan mereka bangun patung. Itulah seburuk-buruk kaum di sisi Allah. Penjelasan ini penjelasan singkat, penjelasan ini penjelasan yang sederhana, tetapi memberikan kepada kita faedah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ternyata Rasulullah itu dalam dialog bersama dengan Ummu Habibah dan dialognya beliau bersama dengan Ummu Salamah memberikan arti dalam kehidupan kita sebagai laki-laki. Ternyata Rasulullah SAW itu ingin sekali menyampaikan kepada kita bahwasanya seorang laki-laki itu salah satu tujuan, salah satu kewajiban besarnya itu adalah memperhatikan tentang urusan tauhid dan memperhatikan urusan akidah keluarga. Ini kalau kita pahamkan, nanti kita akan bangun roadmap kita dalam keluarga itu supaya betul-betul kita mengerti, supaya kita betul-betul paham. Berarti kalau kemudian kita memperhatikan, Rasulullah itu tidak menganggap enteng kalau sudah berkaitan tentang akidah dan sudah berkaitan tentang tauhid. Makanya Rasulullah meresponnya dengan baik. Rasulullah tidak mengatakan, kamu ini apa sih?
istrinya Rasulullah kok gitu, istrinya Nabi kok gitu. Enggak, Rasulullah mengatakannya lembut. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wahai Ummu Habibah, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya kaum yang paling buruk di sisi Allah yaitu adalah kaum yang apabila mati orang solih, mereka kuburkan, mereka bangun tempat ibadah di tempat itu, lalu mereka buat patung yang menyerupai orang solih yang meninggal dunia. Masya Allah. Berarti kalau kemudian kita refleksikan dari penjelasan Bukhari Muslim ini, maka kita akan menjumpai yang pertama, perhatian besar Rasulullah itu tentang tauhid. Kenapa setiap kepala keluarga harus memperhatikan akidah dan tauhid keluarganya? Karena akidah dan tauhid itu merupakan bitokoh, merupakan kartu yang akan menjamin keluarga itu berada pada keluarga di akhirat. Kalau kemudian keluarga kita tidak terjaga dalam masalah akidahnya dan tidak terjaga tentang masalah tauhidnya, kalau akidah itu sudah tersengat dengan kesyirikan, tersengat dengan kekufuran, disebabkan sang kepala keluarga tidak memperhatikan bagaimana keimanan yang ada pada keluarga yang dia miliki, pada biduk mungil yang dia miliki, lalu dia tidak perhatikan bagaimana tauhidnya, sampai anggota keluarganya terjerumus kepada kesyirikan, bitokoh dan kartu yang memperjumpakan mereka sudah hangus dan tidak akan bertemu kembali. Sudah saya sering sampaikan di banyak kesempatan, kesyirikan itu membakar kesempatan pertemuan dalam kehidupan di akhirat. Abu Lahab walaupun dia cinta kepada Ummu Jamil istrinya, apakah Abu Lahab bertemu dengan Ummu Jamil? Tidak bertemu. Kenapa? Kesyirikan itu tidak akan pernah mempertemukan. Makanya orang yang melakukan kesyirikan ketika di dunia dalam bentuk keluarga, ada anggota keluarganya yang melakukan kesyirikan, maka di akhiratnya mereka saling menggadaikan. Ya wadul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Makanya kita jumpai di dalam salah satu riwayat dalam salah satu ayat-ayat Allah, orang-orang yang berbuat zalim, berbuat syirik dalam kehidupan di dunia, nanti ketika mereka di akhirat, ketika dalam bentuk keluarga, mereka tidak saling ketemu. Karena mereka nanti saling menggadaikan. Karena mereka tahu bahwasanya akhir dari kesyirikan yang mereka lakukan ketika di dunia itu tidak ada muaranya, tidak ada ujungnya kecuali adalah neraka. Makanya kemudian mereka itu nanti saling menggadaikan. Ini bapakku, ini ibuku, ini anakku, ini istriku, tolong masukkan mereka ke neraka, tapi saya gadaikan diri saya dengan mereka, saya ganti. Mereka masuk ke neraka, tapi saya jangan masuk ke neraka. Maka kemudian itulah yang kita khawatirkan. Berarti kemudian Rasulullah SAW pantas ketika beliau mendengar percakapan antara Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang bercerita tentang gereja, yang disampaikan oleh Ummu Habibah tentang gereja itu, kemudian Rasulullah itu tidak menganggap itu angin lalu. Tapi Rasulullah langsung duduk dalam kondisi yang baik. Rasulullah menyampaikan bagaimana kedudukan kaum itu di sisi Allah. Ini persoalan besar. Kita ini hari ini hidup pada zaman fitnah, dan di antara konsekuensi zaman fitnah itu kan sudah sering saya sampaikan. Di antara konsekuensi zaman fitnah itu apa? Tidaklah disebut zaman fitnah kecuali banyaknya kesyirikan. Dan kesyirikan itu banyak di sekitar kita. Kesyirikan bisa muncul di telapak tangan kita dalam genggaman handphone kita. Kesyirikan bisa muncul dalam tayangan-tayangan yang kita saksikan di sosial media. Kesyirikan itu betul-betul menjamur, begitu dekat dalam kehidupan kita. Dan kita harus ingat, kita harus paham, sebelum munculnya dajjal besar, sesungguhnya Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita akan muncul dajjal-dajjal kecil yang jumlahnya itu ada 30 dajjal-dajjal kecil kata Rasulullah. Dan dajjal-dajjal kecil yang jumlahnya 30 ini akan menjadi pembantunya dajjal besar sebelum dajjal besar itu muncul. Apa yang disosialisasikan dan program apa yang mereka lakukan? Programnya adalah menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kekufuran. Makanya Masya Allah, lah inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti betul. Seorang suami itu dituntut bagaimana dia itu harus betul-betul memahami tentang akidah. Jangan mengharapkan istrinya memahami akidah untuk ngajarin dia. Salah ini urutannya salah. Urutannya itu adalah laki-laki yang dia itu menjadi mercusuar untuk memberikan penerangan untuk kehidupan di sekitarnya. Dan tidak ada yang paling prioritas untuk kita sampaikan kepada keluarga kita kecuali menjaga kartu keluarga kita untuk bisa dipertemukan di akhirat. Dan kartu yang bisa mempertemukan kita di akhirat itu adalah kartu la ilaha illallah yang tidak tersengat dan tidak terhanguskan oleh kesyirikan dan kekufuran.
Nah masalahnya, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita dari kesyirikan kalau kemudian kita tidak memahamkan tauhid? Karena kalau kita tidak mengerti sesuatu, maka pada sesuatu itu kita akan terperosok. Orang yang tidak paham tentang penyakit gula, lalu tidak pernah mempelajari pemicu-pemicu penyakit gula, sangat rentan untuk terkena penyakit gula ketika gaya hidupnya tidak dikontrol. Sama pula orang yang akan sangat mudah jatuh dalam kesyirikan ketika dia tidak memahami kesyirikan itu apa. Dan banyak yang semacam itu. Banyak laki-laki yang mereka mampu memberikan kepada anak istrinya barang-barang mahal, mampu membangunkan rumah-rumah gede, mampu membelikan mobil-mobil yang sangat nyaman untuk istrinya dan anaknya. Bagus, alhamdulillah itu. Kalau itu didapatkan dari yang halal, disyukuri. Tapi harusnya tidak stop di situ. Tapi seharusnya dia juga harus memperhatikan, istri saya sudah paham akidah atau belum? Anak-anak saya sudah ngerti akidah atau belum? Jangan-jangan tayangan dia nanti tayangan yang di dalamnya ada kesyirikan. Jangan-jangan tayangan yang dia saksikan adalah tayangan yang berbau kekufuran. Dan itu bisa menjadi bocor biduk kapal kita di dalam keluarga ketika sudah termasuki dengan kesyirikan dan kekufuran. Makanya inilah yang menjadikan kita ini kemudian menjelaskan kepada kita, Masya Allah. Berarti salah satu di antara kewajiban seorang laki-laki itu mempelajari tauhid. Makanya sebelum laki-laki mengayunkan langkah, dia harus betul-betul memahami tauhid itu bagaimana. Tapi justru inilah salah satu di antara pokok kewajiban yang justru tidak diingat oleh banyak laki-laki sebelum menikah. Banyak laki-laki itu kalau saya tanya, kok belum nikah? Selalu jawabannya nanti makan apa Ustadz, belum dapat gaji yang cukup. Selalu jawabannya di situ. Nggak apa-apa sih. Tapi saya tidak pernah mendapati jawaban, kok belum nikah? Iya Ustadz, akidah saya harus diperbaiki dulu. Tauhid saya harus dimantapkan dulu. Karena supaya dengan akidah saya dan tauhid saya nanti saya bisa membimbing istri saya dan anak saya. Saya belum pernah mendapati jawaban itu. Padahal itulah yang seharusnya lebih penting. Masalah makanan istri kita, makanan anak-anak kita kan yang menjamin Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang memberikan rezeki kepada istrimu, anak-anakmu itu Allah. Ini yang ngasihnya Allah. Tapi memberikan tauhid dan akidah kepada keluarga kita, kepada istri kita dan anak kita itu kewajibannya dibebankan Allah kepada kita. Kalau masalah rezeki, saya yakin kok siapapun di antara manusia yang sudah menghalalkan seseorang di hadapan Allah, maka Allah yang akan betul-betul akan memberikan rezeki. Karena kucing aja tidak akan dibiarkan kelaparan, tikus tidak akan dibiarkan mati tanpa dia mendapatkan rezeki untuk perutnya, apalagi manusia. Saya yakin kok bahwasanya istri kita dan anak kita itu dapat rezeki. Masalahnya cuma qanaah atau tidak qanaah itu saja. Tapi yang paling terpenting itu memastikan bahwasanya kita paham akidah dan paham tauhid. Sekarang yang terjadi, dan ini teguran buat saya, banyak orang ketika menikah tidak paham hukum fikih pernikahan, tidak pernah mempelajari tentang masalah talak itu bagaimana, tidak pernah mempelajari bagaimana hukum pernikahan itu sendiri, apalagi mempelajari tentang kesyirikan. Akhirnya anaknya nonton kesyirikan tetapi dibiarkan. Anaknya nonton kesyirikan, dia biayai anaknya untuk menonton kesyirikan, tontonan-tontonan yang sifatnya fiktif, tontonan yang sifatnya itu melanggar aturan kitabullah dan sunnah itu dibiarkan. Lalu merasa bahwa saya nggak apa-apa. Loh, tontonan itu, dari tontonan itulah yang akan menjadi tuntunan. Banyak sekali yang kita jumpai di kehidupan kita itu. Banyak tontonan yang secara tidak kita sadari karena kita tidak mau mikir. Tontonan itu kalau di breakdown itu semuanya bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan akidah. Lalu kita biarkan anak itu, bahkan kadang-kadang kita biayai anak kita untuk pergi ke bioskop menonton satu tontonan yang kita tidak cek apakah tontonan ini sehat atau tidak sehat. Sehat tontonan itu kan bukan masalah ada pornografi dan tidak pornografi saja. Termasuk sehatnya tontonan itu apakah tontonan itu menambah, apakah tontonan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pokok di dalam kitabullah ataukah tidak. Dan sekarang kita membiarkan anak kita nonton yang sifatnya itu fiktif, yang sifatnya itu dibuat sama orang yang tidak pernah beriman sama Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian alur ceritanya dibuat luar biasa, mati bisa begini, hantu bisa begini. Yang mana, Masya Allah itu merupakan perkara yang besar. Tapi karena kemudian kita laki-laki, lalu kemudian membiarkan, ya sudahlah, nggak apa-apa lah, hiburan kok. Rasulullah ketika mendapati Ummu Habibah dan Ummu Salamah cerita tentang gereja,
Maka Rasulullah SAW itu kemudian tidak langsung membiarkan dan menjadikan itu angin lalu. Enggak. Rasulullah kemudian berkata, sini Ummu Habibah, sini Ummu Salamah. Kalian tahu nggak bahwasanya gereja itu begini? Disampaikan oleh Nabi. Nabi memperhatikan. Kenapa Nabi langsung merespon ceritanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah? Karena ini berkaitan tentang tauhid. Kalau sudah berkaitan tentang tauhid itu perkara besar. Kenapa? Karena perkara itulah yang diletakkan oleh Allah nomor satu dalam kehidupan manusia ketika diciptakan. Ya. Makanya Masya Allah saya melihat ada film tontonan itu, misalkan film dukun gitu ya, walaupun di packaging dengan packaging yang bagus, tapi intinya dukun, perdukunan gitu, dengan tongkatnya bisa merubah apa saja, semua bayangannya bisa ini. Sebenarnya itu hal yang kemudian kita tanpa sadari itu yang akan menggerogoti keimanan anak kita dari tontonan yang dia lihat. Belum lagi dengan istri kita, kemudian dia memperhatikan apa, lalu kemudian dia ngecek apa, yang kemudian terkadang kita tidak perhatikan. Apakah itu jatuh dalam kesyirikan ataukah tidak? Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau sudah memahami ini, berarti ada sebuah teguran untuk setiap laki-laki. Apa tegurannya setiap laki-laki? Tegurannya setiap laki-laki itu adalah apakah kita sudah belajar tauhid ataukah tidak? Ada sebuah kaidah faqidus syai' la yu'ti. Sesuatu yang kosong tak mampu mengisi, sesuatu yang terisi baru bisa mengisi. Maka laki-laki juga sama. Laki-laki itu kemudian juga ketika sebelum menyampaikan tentang tauhid, maka dia harus memiliki tauhid dulu. Dia harus memiliki tauhid dulu. Dia harus memiliki akidah dulu, baru kemudian dia bisa menuntut istrinya, menuntut anaknya. Ini salah nak, ini hak, ini batil, ini syirik, ini iman. Itu harus dia sampaikan. Dan mulai dari kecil anak-anak kita sudah paham syirik itu apa, iman itu apa, dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kedewasaan anak kita. Tapi ini penting untuk kemudian kita harus kemudian sampaikan. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sudah berkaitan tentang akidah, Rasulullah itu sangat perhatian betul. Karena apa? Inilah salah satu tujuan Allah menciptakan kehidupan manusia itu apa? Supaya beribadah kepada Allah dengan benar dan lurus. Itulah yang kemudian Allah ingin sampaikan kepada kita. Makanya Masya Allah ya, pernah terjadi ketika Rasulullah itu anaknya Ibrahim meninggal dunia, lalu kemudian terjadinya gerhana matahari. Lalu orang-orang berkata, gerhana matahari ini terjadi karena kematian Ibrahim. Ya, lihat Rasulullah, karena ini masalah akidah, Rasulullah tidak mendiamkan. Langsung para sahabat diluruskan. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakshifani limauti li ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fat'ullaha wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu. Makanya Rasulullah SAW itu sampai kemudian berkata, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan ayat-ayatnya Allah. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan itu karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Kalau kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, banyaklah bersedekah, banyaklah sholat, banyaklah bertakbir, dan banyaklah berdoa kepada Allah. Kenapa Nabi langsung menjawab? Karena ini akidah. Ini akidah ini. Makanya kalau kemudian kita tidak sama sekali memperhatikan akidah istri kita, apa yang terjadi? Istri kita madrasah, kalau akidahnya tidak diisi oleh kepala sekolahnya, memang betul, ini kepala sekolahnya kan laki-laki, istri kita madrasah, kepala sekolahnya kita. Berarti kalau kita kepala sekolah, kita yang harus membuat roadmap, kurikulumnya apa, dan pengajarannya kepada madrasahnya bagaimana, supaya ketika madrasah tercukupi, maka dia bisa menyampaikan kepada anak-anaknya. Makanya kalau istri kita tidak paham syirik itu apa, akidah itu apa, bid'ah itu apa, sunnah itu apa, batil itu apa, hak itu apa. Orang yang jahil terhadap sesuatu adalah orang yang paling bisa terperosok pada sesuatu itu. Itu sangat besar kemungkinannya. Nah, inilah yang menjadikan kita, ayo para bapak-bapak, teman-teman saya, keluarga-keluarga kami ini di Syamil, ayo, yang menjadi keluarga di antara keramaian umat, kita pelajari akidah, kita pelajari tauhid. Apa sih akidah itu? Kenapa kok disebut menjadi intinya dalam kehidupan kita beriman kepada Allah itu akidah? Kita pelajari kenapa akidah itu kalau sudah benar walaupun dosanya besar, ada kemungkinan untuk selamat daripada orang yang baik tetapi akidahnya rusak. Karena hari ini dikepung, betul, hari ini dikepung kita dengan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran yang kita khawatirkan yang terenggut adalah istri dan anak-anak kita.
Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, inilah yang menjadikan kita mengetahui penting betul dalam kehidupan kita itu memperhatikan urusan akidah dan memperhatikan urusan tauhid keluarga kita. Saya tuh Masya Allah ya, inilah yang kita harus pahami. Makanya salah satu di antara hal yang kita harus mengerti adalah mungkin kita harus paham iman itu sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan tidaklah Dajjal itu mengambil sesuatu dari kita kecuali yang paling berharga. Saya kembali lagi. Iman itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan Dajjal itu tidak mengambil dari kita kecuali yang paling berharga. Dan yang paling berharga itu adalah keimanan kita. Dajjal itu nggak akan ngambil rumah kita, nggak akan ngambil mobil kita, nggak akan dia. Kenapa? Murah, itu recehan itu. Dajjal itu datang dalam kehidupan kita untuk mengambil sesuatu yang paling berharga. Dan paling berharga itu adalah akidah kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah. Dan berikanlah yang paling berharga itu kepada keluarga kita. Apa itu? Akidahnya, tauhidnya. Dalam semua ini harus kita ajarkan. Dan itulah yang menjadi perkara yang kita harus mengerti. Ya, maka inilah yang saya ingin sampaikan. Saya menyampaikan 2 hadis dalam kesempatan hari ini. Nah, semoga nanti kita akan lanjutkan hari besok gitu. Kita tiap kalau moga-moga sih bisa istiqomah ya. Nanti kita sampaikan apa yang kedua yang harus dilakukan oleh setiap seorang laki-laki gitu dalam kehidupannya. Karena kewajiban laki-laki itu bukan hanya memberikan sandang, papan, dan pangan dalam kehidupan dia bersama istrinya dan anaknya. Ada kewajiban tauhid dan akidah. Sekali lagi, Dajjal dan seluruh para pembantunya yang tadi saya sebutkan, ada 30 pembantu-pembantunya Dajjal. Dia tidak mengambil dari kehidupan kita kecuali yang paling berharga. Dia tidak mengambil handphonemu, tidak mengambil iPadmu, tidak mengambil tabmu, tidak mengambil bajumu, tidak mengambil merek-merek brandedmu, tidak akan diambil itu sama kemudian sama Dajjal. Dajjal itu akan mengambil yang paling berharga. Apa yang paling berharga? Keimanan. Diluluh lantakan supaya menjadi kesyirikan dan kekufuran. Karena datangnya Dajjal itu menyebarkan kesyirikan, berlawanan dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kita harus mengerti dan harus kita pahami supaya kita selalu kemudian memahami betul kewajiban ini. Moga-moga setiap para suami yang ada di sekitar sini, mereka senantiasa belajar tentang tauhid. Sekali lagi ya akhi ya, mas-mas, abang-abang, adik-adikku, bukan berarti saya di sini menjadi orang yang terbaik di dalam masalah ini, tidak sama sekali. Tetapi sesungguhnya saya ini sedang nasihatin saya dan saya mengajak antum semuanya. Ayo, ternyata kewajiban kita itu bukan masalah rezekinya istri kita dan anak kita itu ditanggung sama Allah. Tinggal kita berusaha. Tapi kewajiban yang harus kita lakukan, kewajiban yang harus kita kerjakan itu sangat-sangat memperhatikan bagaimana sesuatu yang paling berharga. Dan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita yaitu adalah keimanan kita yang tidak tersengat oleh kesyirikan dan kekufuran. Saya menyampaikan ya tadi dalam kajian tadi sore, saya tadi mengatakan sesungguhnya iman itu ada 2. Ada iman yang dibenarkan oleh Allah, ada iman yang didustakan oleh Allah. Iman yang dibenarkan oleh Allah itu apa? Definisinya Ustaz, simple. Iman yang tidak tersengat dengan kesyirikan, iman yang tidak tersengat dengan kekufuran, iman yang tidak tersengat dengan kemunafikan. Itulah iman yang akan menyebabkan seseorang itu dibenarkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita. Moga-moga ayo bagi para abang-abang, para bapak-bapak, om-om, pakde, paman, semuanya, yuk kita perbaiki yuk bagaimana pemahaman kita tentang akidah supaya kita bisa menyampaikan kepada anak. Harusnya apapun yang kita sampaikan kepada anak itu semuanya berkaitan tentang akidah. Ngelihat hujan, sampaikan tentang akidahnya. Hujan itu turun dari sisi Allah, nak. Kenapa hujan segar? Karena Rasulullah mengatakan hadis itu ahdi birobbi, ini baru turun dari sisi Allah.
Makanya hujan itu selalu konotasinya menyegarkan. Hujan itu kenapa kok dikatakan romantis, sejuk, menyenangkan, dan lain sebagainya? Karena kita lupa bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan sesungguhnya hujan itu sesuatu yang baru turun dari sisi Allah. Kalau itu baru turun dari sisi Allah itu kan luar biasa. Kayak bayi itu kalau baru turun dari rahim, keluar dari rahim ibunya itu kan seakan-akan baru keluar dari surga. Baunya, kita menciumnya, aromanya, semuanya enak. Jadi akhirnya semua itu kalau sudah disampaikan kepada urusan akidah, jadi kita menjaga sesuatu yang berharga. Sekali lagi saya ingatkan, Dajjal datang hanya untuk mengambil yang paling berharga, dan yang paling berharga itu adalah keimanan kita. Ya, makanya Masya Allah ini yang kita sampaikan. Insya Allah hari berikutnya kita akan mempelajari tentang kisahnya Nabi Ismail, tentang seorang laki-laki. Apa sih pelajaran yang kita dapatkan dari Ismail? Kalau tadi kan kita mempelajari tentang kisahnya Rasulullah ketika ngobrol dengan Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Nah, sekarang besok kita akan pelajari kisahnya Ismail dan Abu Haytham. Ada Nabi Ismail, ada Abu Haytham. Di dalam dua kisah itu ada sebuah pelajaran untuk kita. Apa pelajaran yang harus kita pelajari sebagai laki-laki dari kehidupan Nabi Ismail, dari Abu Haytham? Semoga Allah merahmati kita. Ini mungkin kesempatan kita pada kesempatan hari ini. Masya Allah, semoga bermanfaat. Semoga kita saling sharing. Dan saya tidak bisa sharing hadiah-hadiah yang mahal-mahal. Saya cuma bisa sharing ilmu. Sebenarnya ini pun nasihat untuk diri kita sendiri. Semoga para abang-abang, para suami-suami di sana selalu dijaga oleh Allah. Disabarkan hatinya bang, disabarkan hatinya mas. Menghadapi istri kita itu memerlukan 2 kali kesabaran daripada kesabaran kita menghadapi teman dan tetangga. Sabar sama teman 1, sabar sama tetangga 1, tapi sabar menghadapi keluarga itu 2. Ya, itu yang dikatakan para ulama. Tentunya kalau kita ingin mengharapkan istri kita baik, harus dimulai dari kita. Salah satunya dalam persoalan akidah dan tauhid. Nah, ini yang kita ingin sampaikan dan kita berikan. Jangan lupa, insya Allah di akhir bulan Maret kita akan mengadakan aleta, letter to Allah. Letter to Allah. Letter to Allah itu adalah sensasi menyelami doa 40 Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Maka Masya Allah, ini merupakan salah satu di antara hal yang tidak boleh kita terlewatkan. Pastikan antum mengikuti acara Aleta. Silahkan dicek postingan kita tentang Aleta. Kita akan mempelajari satu persatu tentang doa Robbana. Karena doa Robbana itu ada 40. Dan antum tahu nggak? Ternyata tidak setiap doa yang ada di dalam Al-Quran itu doanya para nabi dan para rasul. Masya Allah ya. Doanya itu macam-macam. Ada doanya tukang sihir, ada doanya Ashabul Kahfi ya. Maka doa itu macam-macam. Dan sampai Allah abadikan doanya mereka, walaupun mereka bukan nabi dan bukan rasul, berarti ada sesuatu yang sangat istimewa pada doa itu. Dan ternyata itu selalu berkaitan betul antara satu doa dengan doa-doa yang lainnya. Makanya pastikan antum mengikuti acara Aleta, Letter to Allah. Di situ antum akan menjadi penuntut ilmu di satu sisi yang lainnya antum telah ikut berwakaf dalam semua proyek-proyek dakwah yang kita miliki untuk memaksimalkan semua penyajian ilmu dan dakwah kepada umat. Ya. Saya ambilkan satu contoh ya di dalam salah satu doa yang diucapkan oleh tukang sihir. Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Di situ ada doa Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai seorang muslim. Kenapa kata sabar kok dikaitkan dengan kata wafatkanlah kami sebagai muslim? Ini kan penjelasannya panjang gitu. Tapi salah satu di antara maknanya itu apa? Karena sabar itu adalah bertahan sampai kita meninggal dunia dan bukan satu musim. Makanya Allah kaitkan doa Rabbana afrik alaina sabra dikaitkan dengan kata wa tawaffana muslimin. Karena sesungguhnya kesabaran itu tidak ada batasnya. As-sabru la yuhad. Sesungguhnya sabar itu tidak sama sekali tidak ada batasannya. Ya, maka kemudian ikuti acaranya. Insya Allah semoga bermanfaat bagi semuanya. Insya Allah. Adapun nomor yang bisa untuk kalian hubungi nanti istri saya
Ibu bisa bantu nomor yang bisa untuk mendaftar Alita, nanti di kolom chat nanti akan dipin insyaallah, atau kemudian langsung bisa mendaftar. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair semuanya atas semua perhatiannya, luar biasa. Datang bersama-sama di sini tuh luar biasa, menjadi keluarga di antara keramaian umat. Moga-moga kita sering ketemu, bisa saling menyapa, dan moga-moga ada banyak keberkahan yang kita bisa peroleh. Semoga indahnya setiap pertemuan-pertemuan ilmu kita di dunia menjadi pertemuan indah untuk kita nanti di akhirat. Doakan kami, doakan istri saya, doakan anak-anak kami sebagaimana saya berdoa. Semoga antum semuanya, semoga para bapak-bapak, abang-abang yang saya sayangi karena Allah, abang-abang yang saya cintai karena Allah, selalu diberikan keberkahan dalam urusan keluarganya, urusan usahanya, urusan mendidik anaknya, dan semoga semakin baik ketika berbakti kepada orang tua. Semoga para ummahat, para akhwat semakin disabarkan oleh Allah di dalam kebaikannya, dipendekkan perasaannya, dipanjangkan komitmennya untuk mengikuti syariat. Karena sekali lagi, laki-laki itu diuji dengan kemaluannya, tapi wanita itu diuji dengan perasaannya. Wassalamualaikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya minum dulu habat string. Silahkan dapatkan habat string, insya Allah minuman yang sangat layak untuk diperoleh dan didapatkan ketika kita dalam kondisi hujan. Kita ketemu insya Allah besok. Kalau ada kelonggaran waktu, kita akan mempelajari apa sih yang kita petik dari pelajarannya Ismail, dan apa yang kita petik dari pelajarannya Abu Haisam. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Ini yang dapat kita sampaikan. Coba kita lihat apa ya. Ustadz bikin kajian tentang akidah. Sudah, insya Allah banyak sekali kajian kita tentang akidah. Apakah ada jaminan kita terhindar dari fitnah? Tidak ada jaminan sampai kita memberikan yang terbaik. Ya, pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab. Semoga Allah memberkahi kita. Maafkan kalau ada kata-kata yang saya sampaikan kurang berkenan. Kalau ada tutur kata yang membekas luka dan membekas lara, saya diminta permohonan maafnya. Kok minum tangan kiri? Enggak, ini tangan kanan ini. Ini tangan kanan, cuma di kamera jadinya kiri. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Tolong doakan bangsa ini, tolong doakan kaum muslimin. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi bangsa ini dan memberikan kebaikan. Nah, itu ada siapa itu? Ada Qori. Ya, Qori ini salah satu di antara baju yang kita pakai di acara Samila Seri. Jazakumullah khair kepada Qori. Semoga berkah usahanya, bajunya. Alhamdulillah nyaman sekali untuk dipakai. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Jazakumullah khair Qori dan semua keluarga kami dimanapun Anda berada. Insya Allah besok kita akan mempelajari kembali apa kelanjutan dari nasihat-nasihat yang kita bisa berikan kepada laki-laki, baru kemudian kepada para wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.